Bahaya Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Rumahnya Mbak Fatma nggih? Nggih, enggak. Mbak Fatmanya ada? Ma, Oh iya, Bu Bidan Pati ya perkenalkan dengan Mbak Fatma nggih? nggih. Sehat Mbak? Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Saya Bu Bidan Pati mau menjelaskan tentang tanda bahaya ibu nifas. Ini hari nifas hari keberapa itu? Hari ke-20. Hari ke-20. Tanda bahayanya tahu apa aja? Tanda bahaya ibu nifas. Tanda bahayanya yang pertama apa ya? Perdarahannya itu 500 sampai dengan 600 cc. Jadi setiap 1 jam sekali itu ganti pembalut. Setiap itu ganti pembalut dan itu bisa menyebabkan bahaya pada ibu nifas. Kemudian apa lagi? Tentang demam tinggi ya. Demam tinggi itu suhunya lebih dari 38 derajat Celcius ya. Itu biasanya disertai dengan tubuh menggigil ya. Penyebabnya itu juga karena tanda adanya infeksi. Kemudian apalagi ya, nyeri pada bagian perut, selangkangan payudara, kemudian bekas jahitan atau darah nifas yang berbau menyengat ya. Kemudian eklamsi pada ibu nifas ya. Eklamsi itu bisa menyebabkan nyawa ibu bayi, juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian disertai dengan pandangan kabur, bengkak pada wajah, tangan, kaki, berkeringat, mual muntah ya. Biasanya terjadi pada 1-2 hari setelah melahirkan hingga 6 minggu setelah melahirkan. Bahayanya dapat merusak organ vital seperti otak, mata, hati, dan ginjal. Gejalanya kejang, kemudian tensinya tinggi juga. Eklamsi pada persalinan dapat menyebabkan komplikasi. Yang pertama, edem paru, yaitu kondisi paru-paru yang mengancam jiwa karena terbentuknya cairan berlebihan di paru-paru. Kemudian stroke, yaitu kondisi ketika pasokan darah ke otak berkurang gratis. Trombokembali, yaitu kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh bekuan darah. Kemudian sindrom HELP, yaitu kondisi yang ditandai dengan hemolisis atau penghancuran sel darah merah, peningkatan enzim hati, dan jumlah trombosit rendah. Tanda dan gejalanya sering sakit kepala ya, kemudian pandangannya kabur, kemudian nyeri bagian atas, tensinya naik, mual muntah, sesak nafas, berkurangnya frekuensi buang air kecil. Kemudian tanda bahayanya lagi ada ya, tromboflebitis, yaitu proses peradangan yang menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat satu atau pembuluh darah. Biasanya terjadi di sekitar kaki, ekstremitas bawah. Nyeri yang bertahan pada betis ya, disertai rasa panas, pembengkakan, dan kemerahan ya. Tanda dan gejalanya ya, tromboflebitis. 1. Pembekakan di area peradangan, kemudian pembuluh darah yang terlihat di daerah pembengkakan, rasa nyeri dan perih yang bukan disebabkan cedera, kemerahan atau perubahan warna kulit menjadi gelap, kemudian kulit yang hangat saat disentuh, mengerasnya kulit pada bagian tubuh yang mengalami tromboflebitis okay. Kemudian kaki sedikit dalam keadaan fleksi dan sukar bergerak.
Salah satu vena pada kaki terasa tegang dan keras pada paha bagian atas. Nyeri petis, kaki yang sakit biasanya lebih panas. Nyeri yang hebat pada bagian paha, lipatan paha. Kemudian edem kadang terjadi sebelum dan setelah nyeri. Kemudian ada tentang gangguan buang air kencing. Biasanya itu karena sering ditahan pipisnya, jadinya kan susah pipisnya ya, tidak bisa mengontrol. Misal pengen pipis tapi dengan malah ditahan, itu bisa menyebabkan gangguan buang air kecil ya. Itu terjadi karena infeksi saluran kemih bagian bawah. Biasanya disertai dengan gejala peningkatan frekuensi, urgensi, dan inkontinensia urin. Kemudian tanda bahayanya ada depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan atau postpartum depression adalah kondisi mental serius yang dapat dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan depresi yang kronis jika tidak diobati. Depresinya, gejalanya perasaan sedih, suasana hati yang buruk secara terus-menerus, kurangnya kesenangan, kekurangan energi, kesulitan tidur, kesulitan mengurus sendiri bayinya, menarik diri dari kontak dengan orang lain, masalah berkonsentrasi dan membuat keputusan, pikiran akan menakutkan, jadinya kayak sering mengurung di kamar sendiri, tidak mau mengurus, itu juga depresi ya. Perbedaannya ya dengan baby blues, depresi pasca melahirkan lebih serius dan tidak dapat hilang sendiri, sedangkan baby blues dapat pembekakan di area peradangan, kemudian pembuluh darah yang terlihat di daerah pembengkakan, rasa nyeri dan perih yang bukan disebabkan cedera, kemerahan atau perubahan warna kulit menjadi gelap, kemudian kulit yang hangat saat disentuh, mengerasnya kulit pada bagian tubuh yang mengalami thrombophlebitis. Kemudian kaki sedikit dalam keadaan fleksi dan sukar bergerak. Salah satu vena pada kaki terasa tegang dan keras pada paha bagian atas. Nyeri petis, kaki yang sakit biasanya lebih panas. Nyeri yang hebat pada bagian paha, lipatan paha. Kemudian edem kadang terjadi sebelum dan setelah nyeri. Kemudian ada tentang gangguan buang air kencing. Biasanya itu karena sering ditahan pipisnya, jadinya kan susah pipisnya ya, tidak bisa mengontrol. Misal pengen pipis tapi dengan malah ditahan, itu bisa menyebabkan gangguan buang air kecil ya. Itu terjadi karena infeksi saluran kemih bagian bawah. Biasanya disertai dengan gejala peningkatan frekuensi, urgensi, dan inkontinensia urin. Kemudian tanda bahayanya ada depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan atau postpartum depression adalah kondisi mental serius yang dapat dialami oleh ibu setelah melahirkan. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan depresi yang kronis jika tidak diobati. Depresinya, gejalanya perasaan sedih, suasana hati yang buruk secara terus-menerus, kurangnya kesenangan, kekurangan energi, kesulitan tidur, kesulitan mengurus sendiri bayinya, menarik diri dari kontak dengan orang lain, masalah berkonsentrasi dan membuat keputusan, pikiran akan menakutkan, jadinya kayak sering mengurung di kamar sendiri, tidak mau mengurus, itu juga depresi ya. Perbedaannya ya dengan baby blues, depresi pasca melahirkan lebih serius dan tidak dapat hilang sendiri, sedangkan baby blues dapat hilang dengan sendirinya ya. Caranya dengan menerapkan gaya hidup sehat, menjaga diri, mengurangi stres saat hamil ya, menerima bantuan dari pasangan atau orang-orang terdekat, memberitahu dokter secepat mungkin apabila memiliki riwayat atau sedang
mengalami masalah psikologis. Kemudian caranya mengatasinya dengan olahraga, tidur yang cukup, meningkatkan mood dengan media hiburan, membiasakan mengutarakan perasaan, konsumsi makanan sehat, dan air mineral. Minumnya juga harus cukup, minumnya antara 8 sampai dengan minimal 8 sampai 10 gelas sehari. Kemudian konstipasi atau sembelit ya, bebelen cara orang Jawa itu. Kalau itu juga bisa karena itu tadi kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan berserat, kemudian mengkonsumsi obat-obatan juga, perubahan hormon progesteron, nyeri perineum juga, pantang makanan, kurang mobilisasi, faktor psikologi, menahan depresi, ya. Baik itu tadi diantaranya gejala tanda bahaya pada ibu nifas. Ya. Makan makanannya apa-apa doyan kan? Nggak ada pantangan? Nggak ada ya, apa-apa doyan ya. Diperbanyak makan makanan protein juga. Ya. Yang tadi saya sampaikan sudah paham ya Mbak? Iya. Ya, paham ya. Nanti kalau misal ada salah satunya itu segera datang ke rumah saya atau ke fasilitas kesehatan ke puskesmas. Okay? Punya nomor teleponnya saya nggih? Okay. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Okay? Terima kasih ya. Okay. Saya pamit dulu gitu. Okay. Assalamualaikum.